Baik, di sini saya memberikan tutorial ya untuk penggunaan aplikasi pengelolaan aset lab ya. Di sini kita dihadapkan di halaman pertama atau halaman utama program, yang mana di sini ada informasi Anda belum login, silahkan login atau registrasi. Jadi untuk menggunakan aset lab atau di sini untuk menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium, seseorang harus login terlebih dahulu ya. Menu login bisa diklik di sini ya, di tombol ini login. Kalau belum bisa melakukan registrasi ya. Tombol ini registrasi, sedangkan ini adalah program yang lain yang kita includekan di dalam sistem ini, namanya K3 ya. Kita lihat ya, di halaman pertama ini ada beberapa informasi di toolbar ini. Informasi yang kita lihat, total aset, ini total alat yang ada yang sudah dimasukkan di dalam sistem ini. Kemudian booking today itu berarti kalau ada yang booking hari ini. Kemudian user aktif, ini user yang sudah aktif yang bisa melakukan booking. Total user ada 5. Kemudian adminnya, admin itu adalah laboran, yang biasanya ya laboran ya, atau yang biasa melakukan administrasi di laboratorium. Nah, ini daftar admin bisa dilihat di sini. Daftar admin di setiap laboratorium tentunya ada adminnya masing-masing ya, baik email maupun nomor teleponnya, yang kita bisa melakukan komunikasi dengan para admin ini. Kemudian di bawah ini adalah alat-alat ya, ini kita kemudian ini hanya untuk informasi saja di sini ya, di halaman ini kita klik siap alat. Ini pernah dipakai 2 user, berarti ini sudah pernah di booking dan digunakan oleh user. Kalau yang ini tadi belum ya, belum pernah dipakai alat itu. Kemudian ini sudah pernah dipakai ya. Jadi di sini nanti diinput oleh admin ya, setiap alat itu. Mungkin alat itu ada yang diproyeksikan untuk digunakan pada keperluan penelitian ya. Kalau kita klik di penelitian, nanti dia akan tampil alat-alat yang memang untuk penelitian ya. Alat yang dipakai untuk analisis, misalnya ini untuk analisis, ini untuk penelitian misalnya, terus ini untuk praktikum, terus ini untuk menampilkan semua alat ya. Di sini kita bisa melihat semua alat yang ada di laboratorium. Ini contoh ya, baru 3 yang diregister. Kemudian sebagai user berarti nanti kita bisa login dari halaman login ini. Nah, di sini kita login menggunakan email yang kita daftarkan di sini ya. Kita gunakan email. Nah, tujuannya emailnya tentunya harus email yang valid, agar kalau kita lupa kita bisa kirim password baru di email kita itu, sehingga kita bisa login. Nah, kemudian di halaman ini ada laboratorium yang akan kita tuju ya. Ini password, ini user emailnya kita masukkan. Laboratorium yang kita tuju itu sebenarnya adalah sesuai dengan yang kita pilih di sini ya. Kalau kita pilih alat yang ada di lab pangan misalnya. Nah, ketika kita login nanti otomatis kita juga akan langsung diarahkan ke lab ini ya. Jadi kita milih labnya, kita lihat alat yang kita inginkan, lalu kita bisa login. Nah, otomatis kita akan diarahkan login di lab yang kita tuju tadi. Nah, kita tinggal login, masukkan email yang kita miliki. Ini misalnya kita punya beberapa contoh akun ya. Misalnya ini kita akan login gunakan salah satu akun di lab pangan ya, misalnya ya. Kita login.
kita akan masuk ke halaman booking atau halaman utama. Jadi ini kita gunakan konsep single page ya. Jadi hanya satu halaman ini saja kita bekerja di sini. Nah, ini aset yang akan kita booking. Kita bisa langsung melakukan booking. Booking ya tinggal klik aja booking. Kemudian kita pilih ya hari, tanggal, kita mau booking ini untuk dipakai kapan, misalnya hari Senin sampai hari Sabtu atau 1 bulan. Keperluannya ya, keterangan atau catatan atau keperluan ini sangat digunakan nanti oleh persetujuan oleh admin ya. Kita masukkan saja untuk penelitian hibah misalnya ya kan. Lalu kita simpan di sini. Nah, booking sudah dicatat ya, sudah masuk dalam sistem. Kita tadi membooking satu alat. Tentunya itu sudah masuk di sini ya. UV visual ya, sudah masuk penelitian hibah. Ini statusnya masih booking. Kalau dilihat di aktivitas alat juga sudah nampak di sini ya. Ini untuk melihat satu alat ya. Dari booking oleh siapa sampai tanggal sekian. Ini visualnya saja ya. Aktivitasnya ada di sini. Kemudian di sini ada tab user. Ini untuk menampilkan user-user yang ada di dalam sistem ini ya. Siapa saja usernya, terutama yang berada di laboratorium ini ya. Yang berada di laboratorium ini. Kok tadi kita login tidak muncul ya nama kita mahasiswa di sini ya. Itu karena kita ada terdaftar di departemen yang lain ya. Tapi kita masuk di sini untuk melakukan booking. Tentunya kita bisa booking kalau disetujui oleh adminnya ini ya. Ini statusnya admin adalah beliau ini sebagai berstatus admin. Beliau yang memberi persetujuan sehingga kita bisa booking. Nanti kita coba login ya sebagai ini untuk memberi persetujuan. Nah, ini pengaturan user. Ya, di sini digunakan untuk pengaturan. Kita bisa ganti kalau ada kesalahan penulisan NIM, nama, kemudian nomor telepon. Dokumen ini akan disesuaikan ya. Mungkin dokumen ini yang diupload adalah dokumen persetujuan atau apa ya, dokumen identitas ya. Kalau ini kan secara umum tentunya dokumen identitas karena kita ingin tahu siapa user ini dan dia KTM-nya misalnya atau identitasnya siapa ya. Di sini email tidak bisa diganti ya, terkunci emailnya ya. Jadi email itu akan melekat pada satu user. Jadi email nggak boleh salah karena email itu nanti akan dikirimi password ya, jadi harus valid. Kemudian ini papan pengumuman, kalau ada pengumuman, kemudian ini pengaduan, berarti chatroom, kita bisa semacam diskusi ya, atau chatroom, misalnya kita melaporkan kerusakan alat, bisa kita tuliskan di sini, ya misalnya, atau apapun ya, bisa kita berpesan di sini. Mohon melengkapi alatnya yang bisa dipinjam. Ini ditujukan ya pada umum. Tapi ini bisa juga dipakai untuk melaporkan kerusakan, ya, kerusakan alat atau apa ya. Atau bisa juga kita berkirim pesan langsung kepada admin di sini ya. Nah, misalnya kita mau berkirim pesan, mohon persetujuan. Program ini dirancang cukup mudah dan sederhana agar mudah dipakai ya tentunya. Nanti akan muncul bebas lab kalau kita sudah selesai ya dan sudah statusnya alat yang kita pinjam sudah dikembalikan dengan baik. Oke, ini tadi yang login adalah user ya. User dalam konteks ini mahasiswa atau siapa saja yang memakai ya. Yang statusnya bukan admin. Lalu misalnya kita login user admin tadi ya.
user admin misalnya. Di sini kalau admin kita ada pengecualian ya, dia tidak bisa memilih departemen ya sesukanya ya, dia tidak bisa memilih departemen sesukanya. Artinya dia misalnya ini tadi ya, Adi Permadi misalnya, dia ada admin di lab pangan, tapi dia ingin masuk melalui atau masuk di lab OTK. Kalau dia masuk di sini, karena statusnya dia admin, maka dia tidak bisa masuk ke lab OTK sebagai admin. Nanti dia akan tetap diarahkan ke lab pangan. Di sini ada selamat datang Dr. Adi pada program manajemen aset laboratorium. Sebagai admin Anda hanya boleh login pada departemen sendiri. Maka dia akhirnya hanya dimasukkan ke lab pangan juga. Nah, di sini sebagai admin apa yang bisa dia lakukan? Dia bisa lihat ya, ada proses ini. Oh, ini ada orang yang mau booking ya. Tinggal diklik proses. Ini booking ya, diserahkan ya. Diserahkan di siapa orangnya oleh laboran, mungkin yang ngeklik bisa laborannya ya, atau siapa petugasnya ada di situ. Nah, ini statusnya dia sudah pemakaian ya. Setelah kita refresh, dia nanti akan menunjukkan posisi pemakaian oleh user ya. Aktivitas status dia sudah. Ini untuk melihat siapa yang melakukan booking ya, bisa dilihat di sini. Kemudian dari sisi ini untuk menambahkan data, lokasi mungkin ya perlu. Kemudian template untuk surat bebas lab. Ya. Tentunya setiap lab mengeluarkan suratnya sendiri-sendiri. Kemudian ini validasi, jadi user yang dapat meminjam di sini hanya yang sudah divalidasi. Nah ini ternyata tidak ada user yang terdaftar di lab ini ya. Tidak ada user yang terdaftar di lab ini. Jadi kemudian ini untuk bebas lab. Ya. Masih belum ada. Kemudian ini berarti pengaduan ya. Sudah dibaca pesan dari mahasiswa tadi. Kemudian ini pengumuman ya, di sisi admin bisa mengisi informasi apapun di sini ya. Informasi ini bisa diisi dengan pengumuman apapun yang terkait dengan kegiatan lab. Di pengumuman nanti akan bisa dibaca oleh setiap user yang masuk ke dalam sistem ini di setiap labnya ya. Pengumuman ini khusus di lab ini, lab pangan. Nah, validasi ini tadi sudah ya, validasi untuk validasi user. Nah ini di lab pangan tidak ada ya. Coba kita ubah tadi untuk user. Nah, kita login sebagai user mahasiswa tadi ya. Ini student. Ini dia ada di lab OTK berarti ya. Dia login di lab OTK. Di menu pengaturan di sini ya, kalau dia berpindah ke lab sana, kalau tadi dia sudah dapat persetujuan ya, kalau misalnya dia berpindah ke lab pangan. Tadi dia login di lab pangan ya misalnya. Dia memiliki hak akses di sana, kemudian dia bisa lihat usernya. Dia sekarang ada di lab pangan ya. Ini adminnya ini. Kalau dia masuk ke lab OTK, ini dia di lab OTK, otomatis merubah departemen, dia akan refresh lagi ya, menampilkan aset-aset yang ada di lab OTK. Ini. Nah, status dia di lab OTK itu belum divalidasi ya. Dia belum dapat validasi untuk
menggunakan atau membooking alat-alat yang ada di lab OTK. Berarti dia baru bisa kalau divalidasi oleh adminnya. Adminnya siapa di sini ya? Kita lihat adminnya adalah ini, Tendik. Nah, sekarang kita coba, kita login ya sebagai admin di Tendik ini. Dia akan memvalidasi si user itu agar bisa booking alat di lab OTK. Tentunya setelah memenuhi persyaratan tertentu ya. Jadi di lab di mana dia divalidasi, di lab OTK, maka dia bisa minjam di lab OTK. Karena keberadaan user itu ada di departemen mana itu tentunya tergantung posisi tadi ya, dia tercatat di departemen mana. Defaultnya ya. Nanti tentunya dia akan muncul kalau misalnya ini validasi ya. Di sini kita akan memvalidasi si user tadi, user mahasiswa ini agar bisa meminjam di lab OTK. Ini kita bisa validasi. Klik di sini, lalu user ini mahasiswa, ini orangnya. Nanti mestinya bisa ya kalau diberi tambahan berkas apa-apa. Tapi ini cukup identitasnya aja, lalu kita validasi. User si tadi, user mahasiswa sudah divalidasi di lab OTK. Sehingga kalau dia login, dia sudah bisa melakukan booking ya. Lalu di sisi admin, menunya di sini bukan booking tapi diberi nama recording. Sebenarnya recording ini juga bisa digunakan untuk membookingkan ya. Kalau misalnya ada seorang user yang tidak bisa atau tidak booking sendiri, nah ini bisa juga dibookingkan oleh admin ya. Siapa usernya, lalu penggunanya siapa, dimasukkan di sini ya. Nama teknis. Nah, sekarang kita coba tadi yang sudah divalidasi ya di lab OTK si mahasiswa atau tadi ya user mahasiswa. Dia bisa masuk di sini ya. Dia masuk di lab OTK karena tadi dia sudah divalidasi. Maka dia akan memiliki status di lab ini untuk membooking. Nah, dia bisa membooking di sini. Dia bisa booking alat ini ya kan? Di lab ini. Dia bisa booking. Karena dia sekarang statusnya sudah divalidasi. Misalnya dia akan menggunakan dari ini 3 hari misalnya ya. Dia cuma pakai 3 hari untuk penelitian hibah. Nah, di sini. Sini dia akan muncul ya sebagai user yang tergabung di sini, yang tergabung di. Berarti kalau di sini user mahasiswa ada di sini, itu dia home base-nya sedang berada di pengaturan, di menu pengaturan dia berada di lab OTK. Jadi ini home base-nya dia. Dia bisa berpindah departemen ya, dia bisa pindah departemen. Artinya dia departemennya ada di sini. Registernya ya, dia muncul di situ. Jadi ada bedanya ya, kalau dia tadi di sana dia masuk ke lab bahan pangan, tapi tidak mengubah pengaturan di sini, nantinya dia akan tidak bisa divalidasi ya kan. Gitu. Jadi ini posisi dia berada di departemen OTK. Tentunya dia akan pindah di sini ya, pengaturan ke lab bahan pangan. Oke, dia sudah berpindah ke lab ini. Sekarang kalau dia lihat di menu user, di sini dia ada di lab bahan pangan. Di sini admin bisa mencabut validasi dari seseorang yang berada di sini ya. Kalau dia pernah berkirim pesan, ini ada tandanya ini ya, warna merah dan ada satu pesan, ini berarti si kita yang login ya, admin misalnya sini Dr. Adi login, lalu melihat ada user ini lalu berwarna merah, berarti dia mengirim pesan pada kita. Nah, kalau kita klik nanti berarti ada pesan ya yang ditujukan kepada kita. Ini kebetulan cuma satu usernya. Kalau usernya banyak nanti
ada yang tidak muncul warna merah, berarti tidak ada pesan ya. Kalau ini berarti ada pesan dari si user ini kepada kita. Kita bisa cabut validasi dengan mengklik ini, hapus validasi, sehingga otomatis si user itu tidak bisa melakukan booking di lab. Sehingga kalau kita lihat si user tadi, misalnya dia mau login ke sini ya, bahan pangan ya. Dia login ke lab pangan. Di sini dia statusnya user belum divalidasi ya, jadi nggak bisa membooking di lab ini karena tadi dicabut validasinya. Dan dia berada di posisi di lab ini. Dia bisa mengubah pengaturan, berpindah ke departemen, ya, dia pindah ke departemen lain. Nah, di sini dia masih punya hak ya, dia di sini masih bisa booking ya di lab OTK. Tapi kalau dia juga dicabut di lab OTK-nya oleh si administratornya, tapi dia belum muncul di sini ya, karena dia posisinya ada di lab pangan. Dia harus berpindah dulu. Dia akan melakukan peminjaman di lab OTK, berarti dia harus merubah pengaturan untuk berpindah ke lab OTK di sini ya. Dia berpindah ke lab OTK. Dia dicabut oleh admin yang di OTK ya. Nah, ini ya. Ini dia dicabut ya. Kita lab OTK ini misalnya dia mau mencabut ya validasi tadi si user tadi biar tidak bisa booking juga di sini, jadi dia cabut di sini. Hapus validasi. Validasi user telah dievaluasi, berarti dia sudah nggak bisa lagi melakukan booking di lab ini. Ya. Jadi kan masih ada di sini, di aktivitas ini. Ini bisa dihapus ya, bisa dihapus, bisa juga tidak dihapus. Misalnya ini dia diproses ya, dia pinjam lagi ternyata di hari yang berbeda. Ini sudah pemakaian, ya, pemakaian user, status, diserah terimakan oleh laporan OTK misalnya ya. Simpan. Ini sudah pemakaian ya. Kalau dilihat di bebas lab tentunya dia tidak bisa ya, si user ini masih ada yang gantung ya, masih ada ini statusnya, masih ada satu alat yang belum selesai. Kalau alat ini kemudian sudah selesai ya, misalnya ini kita alat yang dia booking ini kita statuskan pengembalian baik ya, sudah selesai diterima oleh laporan ini, kita simpan.
sudah pengembalian ya. Berarti ini kalau kita refresh dia sudah nggak ada beban mungkin di lab ini. Maka dia sudah bisa cetak bebas lab ya. Cetak bebas lab bisa dicetakkan oleh admin ya, bisa ngecek bebas labnya di sini. Si user itu ya sudah bebas lab. Ini suratnya. Si usernya sendiri juga bisa mencetakkan sendiri ya, mencetak sendiri bebas lab. Nah, di sini ada barcode pengaman ya yang punya biar kalau di copy nanti bisa dilihat barcode-nya ini isinya apa. Nah, misalnya dari sisi user ya, ini tadi dari sisi admin mencetak bebas lab. Dari sisi user dia perlu juga mencetak bebas lab dari laboratorium ini ya, tentunya kepala laboratoriumnya adalah sesuai dengan laboratoriumnya, baik itu kepala atau mungkin laboran yang mengeluarkan surat itu, tapi biasanya kepala ya mestinya, kepala yang bertanggung jawab. Tapi kalau dipastikan suratnya sudah masuk ya, dia sudah punya bebas lab di sini ya, dia bisa cetak sendiri. Bebas lab ini dikeluarkan tentunya untuk setiap departemen ya, atau departemen di sini adalah kita arahkan ke laboratoriumnya ya, laboratorium. Ini nanti template-nya nanti tinggal diubah ya oleh admin untuk membuat template. Di sini tentunya kita buat berkas yang mana program nanti hanya menuliskan nama, name, nomor telepon dan alamat saja. Jadi yang lainnya surat ini template-nya sudah kita buat sama barcode ini yang dicetak oleh program. Jadi barcode, nama, name dan alamat itu. Sehingga sama tanggal ini ya, tanggal pencetakannya ini. Sehingga formulirnya tentunya sudah disiapkan oleh admin. Demikian ya kira-kira program ini penggunaannya. Dan tentunya nanti ada yang dari sisi admin program ya. Kita akan berikan tutorial sendiri untuk admin program. Nggak banyak programnya di tutorial admin program. Kalau ini sebagai user ya. Kalau sebagai admin nambahkan alat baru. Di aset baru. Kita masukkan satu persatu di sini. Kalau punya daftar ya bisa kita upload di database. Nanti tinggal nguploadin foto-fotonya ya. Tapi tentunya loginnya sebagai admin ya. Nah, yang memasukkan aset itu adalah administrasi atau administrator lab ya, melalui menu di sini diberi nama menunya pembelian ya, pembelian aset. Jadi tanggal registrasinya, kode asetnya apa, di sini akan muncul daftar yang sudah ada namanya. Kemudian namanya apa, kalau di situ sudah ada daftar. Kemudian harga aset, ya ini perkiraan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa dikasih nama harga, dikasih harga juga ya. Itu tujuannya biar ketika si seseorang user itu booking, dia tahu kalau harga alat ini mahal gitu ya. Kalau dia merusakkan nanti resikonya besar ya. Jadi bukan jualan di sini ya, tapi di sini diberikan harga aset agar kita tahu nilai aset yang kita pinjam itu. Ini akuntansi aja ya. Umurnya, kemudian service value itu nilai jual akhir. Jadi setelah kita tambahkan aset baru, nanti baru kita lengkapi fotonya ya. Jadi pertama harus ditambahkan dulu kategori asetnya ini masuk di mana, analisis, penelitian, atau praktikum ya. Kemudian ditampilkan di halaman depan atau tidak ya. Kalau tidak berarti tidak tampil di halaman depan yang bisa dikunjungi. Jadi pengunjung yang tanpa login itu akan masuk di halaman luar ini ya. Di halaman luar. Jadi ini sangat mudah ya programnya. Menunya juga simple ya, tidak terlalu banyak. Alurnya sudah kita buat seperti itu. Customnya nanti ada sih beberapa ya. Custom tentunya tentang validasi. Ini halaman tadi ya, halaman di lab OTK. Dia hanya 2 alat. Ada 1 alat yang belum ditampilkan. Nah, itu bisa diubah tadi oleh admin. Bisa
muncul di sini. Nah, sekarang untuk registrasi user, tentunya registrasi ini bisa dilakukan secara massal ya. Kalau punya data Excel nanti kita upload di database pada awal ya, tapi nanti di perkembangannya setiap user bisa registrasi sendiri di sini. Di halaman registrasi dia tinggal memasukkan, pilih laboratorium mana, dia ingin terdaftar di laboratorium mana. Kemudian dia regis sebagai apa, mahasiswa, teknik, dosen ya, mahasiswa misalnya. Dia masukkan NIM 2020 kosong ini sampai 10 digit misalnya ya, kita buat aturan itu. Nah, dia akan harus melengkapi data di sini ya. Lalu centang register, dia sudah bisa register di sini. Nanti dia sudah register bisa login langsung di halaman login ini. Nah, kalau ini adalah halaman tes K3, ini untuk tes keselamatan kesehatan, tes keselamatan kerja itu ya, kesehatan keselamatan kerja. Nah, ini halaman tes ya. Tes ini kalau di tempat kita memang dipakai ini ya, sekaligus sebelum seseorang masuk lab dia harus mengikuti tes dulu. Nah, ini bisa dipakai juga ya. Ini dia tinggal login. Kenapa di sini tidak ada register? Karena registernya cukup di satu tempat tadi. Jadi user yang sudah register di sana dia bisa juga login di sini ya. Misalnya tadi user ini ya, mahasiswa ini ya, mahasiswa. Di menu ini seperti menu apa, seperti program pembelajaran biasa ya. Jadi di sini ada menu tesnya, kita masuk, lalu mengerjakan soal ya, kalau ada tesnya di situ. Ini ada tesnya ya. Sertifikat ini kalau dia sudah pernah melakukan dan sudah selesai ya, hilang. Kalau ini sertifikat ya, bisa lihat rekaman tes belum lulus ya, dia bisa mengulang, klik di sini untuk mengulang tes ya. Nah, nanti dia bisa masuk ke tes ini. Jadi kadang tes di sini memang disetting bisa diulang-ulang sampai lulus ya. Diulang sampai lulus sesuai dengan target skornya. Bisa juga diberi syarat, misalnya dia harus sudah ngeklik atau melihat pedoman-pedoman ini, materi itu baru bisa mengikuti tes ya. Kalau sudah memenuhi syarat dia bisa masuk di sini, lalu akan tersaji di hadapannya soal tes sesuai dengan yang sudah diset ya. Skornya 100, jumlah soalnya 20. Kemudian di sini diberi durasi waktu 1 jam ya kan. Di sini batas, kalau koneksi putus nggak apa-apa ya, bisa melanjutkan. Tapi kalau sudah koneksi putus lalu melanjutkannya lebih dari 1 jam sejak masuk ini ya, nanti disebutnya durasi sudah berakhir ya. Kalau kita menjawab soal di sini ya, sarung tangan khusus ketika diantaranya kecuali misalnya sarung tangan aluminium misalnya, dia sudah menjawab begitu, sebenarnya diklik itu sudah nyimpan ya, dia bisa lihat di review jawaban, dia bisa nyimpan, sudah nyimpan sebenarnya dengan diklik saja. Warna kuning ini menunjukkan yang soal yang pernah dia kunjungi. Lalu dia nomor 10. Nah, di sini dia bisa lihat jawaban yang sudah dia kerjakan. Nah, dia baru mengerjakan 2 jawaban. Kalau benar nanti dia akan muncul skor ya. Ketika dia sudah keluar tes, dia bisa melihat sertifikat atau mengulang. Kalau belum lulus dia bisa passing grade-nya 80, skornya 6, belum bisa mencetak sertifikat ya karena belum lulus. Kalau pengen mengulang lagi berarti kosong lagi. Tapi jawabannya nggak hilang ya. Kalau misalnya ini kita reset jadi kosong. Oh, ini tapi kalau ini soalnya acak, jawabannya hilang ya. Soalnya acak, tentunya yang sudah pernah kita kerjakan tadi jawabannya hilang. Jadi kalau di soal acak itu mengulang ya bisa beresiko dapat soal yang sama, bisa dapat soal yang lain gitu ya. Jadinya skornya balik lagi, 0 lagi. Makanya di sini memang harus benar-benar belajar ya dalam tes ini.
Ini K3 ya, sesuai dengan biasanya satu paket ini ya, satu paket program ini. Memang syarat untuk masuk lab. Ini kalau di tadi adalah booking lab ini ya programnya. Ke halaman lab tadi. Ini. Baik ya, demikian tutorial kita. Semoga bermanfaat. Nanti kita kritik dan saran masukan kita terima, nanti bisa kita perbaiki program kita.